Alhamdulillah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan yang indah ini saya boleh merilis satu video ya yang berjudul Permohonan Maaf Agustan ya. Alhamdulillah Allah memberi kesempatan kepada saya untuk boleh sembuh dan diberi kesehatan tentunya ya. Pada kesempatan ini saya menyampaikan permohonan maaf pertama. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, kabar mengejutkan dan kabar yang tentu saja kita nantikan, di mana perkembangan soal Pak Ustadz Agustan yang beberapa bulan yang lalu telah melakukan sebuah pelecehan, penistaan terhadap kitab suci dan kepercayaan daripada kekristenan, di mana dia mengkentuti Alkitab, dia menghina kekristenan, dan ceramah-ceramahnya, video-videonya penuh dengan hujatan-hujatan. Walaupun di balik itu dia selalu mengatakan bahwa ini untuk membalas penghinaan mereka gitu ya. Ingat bahwa itu fitnah. Kekristenan tidak pernah mengganggu Islam. Kekristenan tidak pernah mencari gara-gara dengan Islam, ya. Tapi bagaimana orang-orang Kristen tidak membahas Agustan selama ini? Sama seperti di TV Laskar Kristus. Karena Ustadz Agustan suka membahas Alkitab, suka ceramah menggunakan Alkitab, lalu memberikan tafsiran dan makna menurut keinginan dan kecocokan dari kitab suci Agustan. Apalagi dengan mengata-ngatai kekristenan. Kristen adalah orang-orang impoten, Kristen itu anjing-anjing gereja, dan macam-macam. Itu sebabnya kami selalu membahas video-video Anda. Nah, kemudian Anda yang kepanasan, Anda yang marah-marah sampai stroke ya, gara-gara terpancing dengan jawaban-jawaban dan pelurusan ya, counteran iman dari channel Tanpa Ragi ya. Jadi teman-teman sekalian, mari kita dengarkan bagaimana Ustadz Agustan ini meminta maaf ya. Dia minta maaf ini, saya pikir tadi dalam menit sampai ke 15 menit, karena saya tonton semua, itu dia hanya meminta maaf kepada umat Islam teman-teman sekalian. Dari menit pertama sampai menit ke 15, itu dia hanya minta maaf kepada umat Islam di seluruh Indonesia, di mana dia sudah melakukan kesalahan katanya yang sebenarnya tidak diajarkan di dalam agamanya untuk menghina, menjelekkan agama lain. Tetapi dia melakukan itu ya, menghina ajaran agama lain, melecehkan kitab suci agama lain. Tetapi setelah saya sudah lihat di menit ke-15, juga dia menyampaikan saya meminta maaf kepada orang-orang Kristen ya. Teman-teman sekalian, langsung saja saya ajak kita untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Agustan berikut ini. Alhamdulillah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan yang indah ini saya boleh merilis satu video ya yang berjudul Permohonan Maaf Agustan ya. Alhamdulillah Allah memberi kesempatan kepada saya untuk boleh sembuh dan diberi kesehatan tentunya ya. Pada kesempatan ini saya menyampaikan permohonan maaf pertama-tama kepada seluruh umat muslim yang dicintai dan dirahmati oleh Allah. Kenapa harus kepada umat muslim? Karena sekali lagi apa yang saya lakukan sangatlah tidak benar ya, tidak baik ya. Tentunya memojokkan iman saya sendiri. Saya sangat menyesalkan hal itu ya. Cuma memang itu yang dilakukan oleh mereka dengan standar ganda dan propagandanya yang sering saya katakan tentang SPA itu ya, standar ganda, propaganda dan adu domba. Nah, waktu itu saya melihat video Tanpa Ragi dan saya tidak bisa menahan amarah saya, lalu saya membuat konten yang ya tanpa perencanaan. Cuma saya teringat janganlah engkau menghina sesembahan mereka.
nanti mereka akan membalas 2 kali lipat yang menghina sesembahan kita. Akhirnya dengan hal tersebut, makanya isi di dalam Alkitab itu saya cabut ya, karena itu kan dilarang ya. So saya selalu amin ya rabbal alamin. Ya akhirnya saya cabut ya, dan itu kan ada videonya. Saya tidak melakukan challenge itu dengan isi-isinya, karena saya tahu waktu itu ya semacam ditegur gitu lah, bahwa itu teh nggak baik yang kamu lakukan Gus gitu kan. Cuma memang saya mengakui saya emosi, saya tidak bisa menahan diri dan saya jengkel bener dengan tanpa lagi video-video yang terakhir itu kan dikirimi banyak orang saya. Kok Agus gimana nih pendapatnya? Ya, saya nggak bisa terima waktu itu ya. Jadi saya langsung melakukan hal yang tidak pantas, karena sekali lagi di dalam Islam itu tidak boleh melakukan amarah, kebencian yang begitu luar biasa. Saya menyesal, sangat menyesal. Saya minta maaf kepada saudara-saudaraku muslim khususnya, karena Islam tidak mengajarkan yang seperti itu ya. Di dalam perang pun ya, ketika berperang, ketika orang sudah meminta maaf itu nggak boleh dibunuh ya. Saya mendengarkan dari kajian Sirah Nabawi itu ya. Kalau padahal dalam perang itu kalau nggak membunuh ya dibunuh, tapi itu nggak boleh gitu ya. Itu yang menjadi perenungan saya. Ya, saya harusnya ketika sudah diberikan hidayah mu'alaf ini, seharusnya saya tidak membawa sampah dalam pundak saya. Artinya begini ya. Seharusnya seperti yang saya katakan tadi, saya harusnya udah melupakan kan, saya udah nol, tidak ada dosa, udah diampuni oleh Allah sebagai seorang mu'alaf. Harusnya udah, ya ini saya akan belajar, insya Allah saya udah tobat nasuha, udahlah saya tinggalkan semua yang dulu-dulu, walaupun memang itu menjadikan sekarang itu saya mempunyai penyakit BPD ya, borderline personality disorder. Walaupun sekali lagi itu bukan alasan, saya tetap salah. Saya sebagai seorang muslim, saya harus berani mengakui bahwa itu salah. Kalau salah ya memang salah, dan memang harus, kalau debat itu kan bil hikmah ya, harus. Tapi saya banyak hal melakukan emosi-emosi yang dipengaruhi oleh sakit saya itu tadi. Cuma sekali lagi itu bukan sebuah pembenaran. Saya mengakui itu sebuah kesalahan. Oleh karena itu, karena saya tidak linier ya, sesuai dengan firman Allah, makanya saya minta maaf kepada umat muslim untuk yang pertamanya ya, karena saya menyalahi aturan atau tidak patuh oleh perintah Allah, bahkan semua kan sudah diberikan oleh kepada saya ya, tapi saya masih membawa sampah. Oleh karena itu saya mohon maaf dan doakan saya, mudah-mudahan Allah masih kasih kesempatan kesembuhan. Dan rencana sih habis lebaran ini saya akan memulai lagi kegiatan, tapi saya sudah membuat konsep yang berbeda ya. Mungkin saya udah nggak debat lah. Saya ingin hanya membantu yang realistis dan idealis, yang kelihatan aja lah. Seperti mungkin anak jalanan dan lain-lain lah, yang sifatnya tidak debat. Karena sekali lagi sebetulnya itu sudah mau saya tinggalkan ya, cuma memang ya ini mungkin udah takdir ya, dan teguran Allah lah. Saya harus juga menerima ini ya. Ini juga akan mengangkat derajat saya dan juga penggugur dosa bagi saya. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang menjadi kata maaf dan penyesalan yang kita dengar dari seorang Ustadz Agustan. Dan saya harus anjungi jempol bagi Agustan, di mana
dia berani juga untuk meminta maaf secara publik ya. Walaupun dalam sesi ini itu dia menyampaikannya kata maafnya yang sebesar-besarnya gitu ya, minta maaf kepada umat Islam dan tentu saja kepada lembaga-lembaga Islam seperti NU mungkin dan Majelis Ulama Indonesia yang mungkin punya andil yang bisa menegur dan memberikan disiplin ya kepada para penceramah-penceramah yang tentu saja melanggar aturan-aturan dalam agama Islam ya. Jadi teman-teman sekalian, itu adalah urusan dari saudara-saudari kita Muslim, apakah mereka memaafkannya atau tidak ya. Dan saya percaya bahwa pasti ya mereka juga akan memaafkan. Nah teman-teman sekalian, ketika saya melihat video Agustan ini, saya sebenarnya berpikir bahwa ini dia minta maaf hanya kepada umat muslim saja gitu ya. Karena itu ada 15 menit saya nonton, itu tidak ada dia nyinggung kekristenan. Tapi di menit 15 ke atas itu dia juga menyampaikan secara khusus permohonan maafnya kepada orang-orang Kristen. Nah teman-teman sekalian, nanti kita akan bahas di sesi kedua ya, di part kedua. Tetapi kali ini apa yang disampaikan oleh Agustan ini perlu saya berikan komentar bahwa Agustan memang benar-benar melakukan sebuah kesalahan fatal, di mana dalam beberapa bulan yang lalu itu memang dia menghina kekristenan, mengkentutin Alkitab, menentang Tuhan daripada Kristen. Apakah ketika saya mengkentutin Alkitab ini, apakah Agustan mati dalam 1 bulan? Tapi tidak sampai 1 bulan langsung mati setengah ya, stroke gitu ya, sampai ya lemah, udah nggak bisa lagi berdaya. Nah teman-teman sekalian, ini sebuah hajaran Tuhan. Walaupun dia katakan oh itu secara kebetulan saja karena saya ada sakit jantung sebelumnya. Tapi ingat teman-teman sekalian, ini adalah hajaran Tuhan, teguran Tuhan. Karena Tuhan masih mengasihi Agustan, sangat menyayangkan jiwanya Agustan. Itu sebabnya Tuhan marah. Karena dalam Alkitab diajarkan orang yang kukasihi akan kutegur dan kuhajar ya. Dan ini salah satu cara Tuhan menghajar Agustan supaya bertobat dari hidupnya yang mulutnya kotor, mulutnya penghinaan terus, hujatan terus kepada kekristenan. Walaupun engkau katakan ini propaganda, ini itu adu domba dilakukan oleh orang Kristen. Sebenarnya orang Kristen adalah mengcounter apa yang Anda lakukan, mengcounter apa yang kalian lakukan. Kalian mengutip kitab suci Kristen, kalian menafsirkan sembarangan, kalian mengolok-olok kekristenan. Agustan bilang Kristen itu bagaikan orang-orang yang impoten. Kalau tanpa obat kuat itu mereka tidak kuat. Kedua, orang Kristen itu anjing-anjing gereja. Burung merpati tidak akan pernah menjadi ular, ular tidak pernah menjadi burung merpati gitu ya. Dan banyak hal lagi yang Ustadz Agustan lakukan terhadap kekristenan. Nah orang Kristen ya, untung saja tidak dilaporkan Anda, tidak dituntut Anda harus dipenjarakan ya. Walaupun sebenarnya Anda pantas dipenjara ya, penistaan agama kena undang-undang KUHP ya. Tapi teman-teman sekalian ya, kita serahkan kepada pihak yang berwajib aja. Kita kekristenan tidak diajarkan untuk menghakimi, karena kan bukan Tuhan yang menghakimi Anda ya. Jadi yang kami lakukan adalah meluruskan ajaran yang Anda ajarkan, karena itu salah, tidak sesuai dengan kitab suci kami dan tidak sesuai dengan ajaran Kristen. Teman-teman sekalian, kalaupun kekristenan ya diolok-olok, dihina, ingat bahwa Yesus katakan kasihilah musuhmu, berdoalah bagi kalian yang berdoa bagi mereka yang menganiaya kalian. Artinya teman-teman sekalian ya, kita harus bisa melepaskan pengampunan. Alkitab katakan di dalam Roma pasal 12 ayat 19 sampai 21, dia katakan jika seterumu lapar, berilah ia makan, jika ia haus, berilah ia minum ya. Jadi artinya kita harus menolong orang yang bersalah kepada kita. Kita tidak boleh jahat kepadanya. Dan di dalam ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Maka teman-teman sekalian, apa yang dilakukan oleh Agustan, wajib hukumnya untuk kita memaafkannya. Tetapi jika hukum mau berjalan, ketika dia sudah sembuh, hukum ya mungkin yang dari pihak pemerintah sudah melihat bagaimana dia menginistakan kekristenan, jikapun itu harus dilaksanakan sebagai bagian ya dalam proses buat Agustan, ya maka kita tidak bisa berdaya juga. Silakan hukum berjalan karena memang kita negara hukum. Tetapi itu bukan sebuah
keinginan kita, itu bukan sebuah poin kita bahwa Agustan harus dipenjarakan mungkin 5 tahun atau 6 tahun. Tidak perlu. Ya perlu. Cukup untuk ditegur dan diberikan nasihat supaya tidak lagi mengulangi perbuatannya. Karena teman-teman sekalian, jelas dia menyadari bahwa apa yang dilakukannya adalah sebuah kesalahan dan apa yang diajarkannya selama ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, sebenarnya teman-teman sekalian, saya tidak menyalahkan 100% Ustadz Agustan ini. Tapi yang saya salahkan adalah orang-orang Islam sendiri yang sebenarnya udah tahu, yang sebenarnya udah dengar pengajaran Agustan ini salah, tapi tidak menegur, tidak memberhentikan dia. Ya, yang punya mungkin wewenang untuk menegur Agustan ini supaya stop, untuk tidak lagi melakukan penghinaan, penghujatan terhadap agama lain. Tetapi teman-teman saya, selama ini kita lihat apakah ini sengaja dibiarkan atau tidak, itu urusan mereka dengan Tuhan. Tapi apa yang dialami oleh Agustan saat ini, ingat Agustan, ini sebuah proses yang Anda harus lalui. Ketika Anda bertobat dengan sungguh-sungguh, ya mungkin Anda akan selamat. Ya, tapi jika tidak, Anda akan menerima lagi balasannya. Baik yang sudah kamu alami saat ini, lebih-lebih lagi ketika Anda meninggalkan dunia ini. Ya, apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Anda menabur kebaikan, menuai kebaikan. Menabur kejahatan, akan menuai kejahatan juga. Terima kasih teman-teman sekalian. Di next video kita akan bahas mengenai Ustadz Agustan. Dia menyampaikan kata maaf yang sedalam-dalamnya kepada kekristenan. Oleh karenanya, nantikan video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.